Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan nama aku Sanas Anindya Irawan. Aku Kaila Dewantari. Dan kami selaku host dari acara kali ini. Baik, acara kali ini adalah program pertama dari Duta Literasi SMA 16 Garut. Apa nama acara kita kali ini? Nama acara kita kali ini itu ada BTS. Oke, BTS teman-teman, tapi bukan grup K-pop loh ya. BTS itu apa sih Teh Kai? BTS di sini itu bercerita tapi santai. Yeay! Kencana ya. Sebelum kita mulai, mungkin jargon dulu ya? Kita jargon dulu ya. Oke. Kalau kita bilang Duta Literasi, kalian menjawab membangun generasi. Oke, pada bisa kan? Bisa. Oke, boleh. Duta Literasi Membangun generasi. Sebelum mulai ke pembahasan kita hari ini, kita kenalan lebih dalam dulu mungkin ya. Dari pribadi deh, menurut Teh Kai, pribadi Teh Kai itu seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, pribadi aku itu mudah berbaur sama orang lain, tapi harus lihat juga orangnya seperti apa. Jadi gak semuanya bisa dideketin ya? Iya betul. Kalau Nana sendiri gimana? Aku mungkin orangnya cenderung tertutup, terus lumayan ragu juga untuk join ke lingkungan baru. Mostly ragu karena takut gak diterima sama gak bisa membangun dengan baik sih. Itu sama nggak sih kayak narasumber pertama kita kali ini? Oh iya kah? Iya, dia itu seorang introvert yang suka menyendiri, menghindari keramaian, dan juga cenderung mengekspresikan dirinya itu lewat tulisan. Jadi menjadi salah satu karya gitu loh, Nas. Berarti beliau berbakat banget dong. Iya dong. Oke, kita panggilin gak sih? Panggilin dulu ya. Iya. Kak Hadi. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad. Take off the halo, take off the unsure, take off decisions I lack. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care. Take off the gossip, take off the new logic that if I'm rich, I'm rich. Gimana Kang Hadi, sehat? Alhamdulillah. Pertama kita mau berterima kasih karena Akang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara kita kali ini. Terima kasih banyak ya Kang Hadi. Iya. Dan menjadi tamu pertama ya di acara podcast kita kali ini. Sebelumnya Oke. udah pernah ada podcast kan? Iya, Tapi betul. jadi pertama kali buat angkatan kita. Ya, yang Wow. BTS. Oke. Tadi kita tuh ngebahas introvert gitu ya. Introvert menurut Kang Hadi itu seperti apa sih versi Kang Hadi gitu? Iya. Kita tahu ya, introvert tuh di lingkungan masyarakat sekitar sering dianggap kayak yang salah gitu ya, kayak nggak baik gitu kan. Iya. Padahal orang-orang introvert itu orang yang bisa memposisiin dirinya kan, mana yang baik sama mana yang betul gitu kan. Dan kita juga cenderung emang harus pilih-pilih, gitu kan, betul kan? Betul. Iya. Pada saat kita ada di lingkungan yang kita tidak bisa kita harus berhati-hati gitu kan dalam lingkungan baru, dalam lingkungan yang sebetulnya tidak familiar sama kita, ya kita harus mencoba untuk lebih mengenalkan diri dulu, beradaptasi dulu dengan lingkungan itu. Dan pasti kita tidak bisa langsung belak-belakan seperti itu saja, perlu adanya perhitungan. Kalau orang introvert itu bisa memperhitungkan sesuatu kan, apakah dia berbicara seperti ini tuh bakalan bagus atau enggak gitu kan. Iya. Bisa aja kan bikin orang kesinggung, sakit hati gitu. Jadi kayak bisa lah gitu, kayak ada takarannya gitu. Tapi cara Kang Hadi untuk keluar dari zona introvert itu sendiri itu gimana Kang? Cara keluar dari zona introvert? Jadi kan kadang Iya. ada kondisi nih di mana Kang Hadi itu diperlukan untuk
jadi lebih aktif mungkin ya Iya. rasanya. Itu gimana Kang caranya untuk menangani rasa aduh aku pengennya diem aja gitu, aku pengennya sendiri aja, gimana tuh Kang? Ya aku masuk ke zona yang bikin aku nyamannya. Jadi aku waktu itu bikin dulu jadwal aku, target aku mau apa, terus aku harus bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut, dan dalam lingkungan tersebut aku harus bisa aktif gitu. Jadi kalau kita udah nentuin satu tujuan terus masuk ke dalam lingkungan tersebut, kalau nggak aktif kan sia-sia ya, Iya. Harus Iya. totalitas ya. totalitas. Oke. Oh iya, Kang Hadi juga, guys, fun fact tentang Kang Hadi ya. Kang Hadi juga menjadi 3 siswa berprestasi di kampusnya. Terus dapat IPK. Aku itu sempurna loh. Oh, Dari 4. iya. Kang, Ya, apa ya, tips, ada nggak tips yang bisa Akang kasih gitu ke teman-teman introvert di luar sana yang masih ragu untuk menggunakan bakatnya karena merasa aku mah malu gitu, aku nggak akan bisa karena aku terbiasa menutup diri. Ada nggak Kang kayak tips yang bisa Akang kasih ke teman-teman kita? sebenarnya sih kita harus bisa nemuin dulu diri sendiri ya. Jadi waktu aku masih SD, SMP, terus SMA, itu bisa dibilang belum bisa nemuin diri sendiri. Tujuannya belum ketemu gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya banyak diem gitu kan, banyak merhatiin lingkungan sekitar, teman-teman, masyarakat dan lain-lain. Tapi pas waktu masuk ke kuliah, aku nyoba cari apa tujuan aku sebetulnya. Terus aku coba masuk ke dalam lingkungan tersebut, coba aktif gitu kan. Nah, ini pertanyaan tips apa nih? Tips untuk orang di luar sana yang juga pengen mungkin Pengen merasakan seperti Kang Hadi. Oh maksudnya apa? Mencapai mencapai Ya. goalsnya. goalsnya. Yang terhalang sama keintrovertan dia tuh. Ya kita harus cari dulu kelemahan diri kita. Kan yang pertama tentuin dulu targetnya apa. Yang kedua kelemahan kita itu apa. Selama nentuin target tersebut, misalnya aku di kuliah pengen dapat IPK 4 ya. Nah, IPK 4 itu kan berarti salah satu usahanya yang dilakukan tuh harus serius belajar gitu kan. Nah, tantangan dalam belajar, contoh lah kita ambil yang simpel aja, kayak misalnya sering ngantuk gitu kan, Iya. terus malas belajar gitu kan, terus apa, mudah jenuh selama baca buku misalnya. Nah, waktu pertama kali aku sebelum masuk kuliah tuh nentuin dulu cara-cara kita biar nggak ngantuk tuh kayak gimana gitu, cari dulu tipsnya di YouTube gitu. Jadi tipsnya itu berusaha mengenali 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 dulu, diri dulu ya. sendiri. Kelemahannya apa gitu. Oh iya, di kampus juga kan katanya fun fact tentang Kang Hadi ini terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita hanya menyebutkan yang kita tahu aja Iya. ya, teman. Iya. Kang Hadi juga berhasil menerbitkan 13 buku. Keren Iya, ya. keren banget Kang. Bisa diceritain nggak awal mula menerbitin ya Latar latar belakang? yang mengapa gitu Kang Hadi memilih menjadi seorang penulis. Waktu itu tahun 2018. Jadi waktu kelas 10 SMA di sini gitu ya, di SMA 16. Waktu itu aku masih belum suka nulis, tapi pas begitu nonton filmnya Raditya Dika, judulnya tuh Manusia Setengah Salmon, ada itu gak? Aku pernah dengar tapi belum nonton Iya. sih. Nah. Seru nggak Kang itu? Seru. Jadi filmnya Radit tuh nyeritain kehidupan penulis dari kebiasaan-kebiasaannya seperti apa gitu. Nah, dari sanalah mulai terinspirasi buat nulis. Terus buat idenya mah ya diambil dari hal-hal yang terjadi aja. Dari 13 buku yang Kang Hadi tulis, ada nggak yang jadi favorit gitu? Aduh, aku paling suka tulisan Iya. aku yang ini gitu. Oh itu novel A Cost of Reality. Oh, Iya. kenapa tuh alasannya punya gitu? Soalnya ceritanya itu idenya dari mimpi. Oh. Mimpi yang dari kecil
sering muncul gitu. Oh jadi Iya. Jadi kayak berulang mimpi itu. Berulang. terus gitu datang lagi Iya. datang lagi. Tapi belum beres sih, masih ada kelanjutannya. Oh tuh. Tapi belum mau tulis. OTW 14 nih. Jangan-jangan lagi nyiapin. Iya. Oke. Ada lagi? Ini deh, aku mau tanya lagi. Buku pertama Kang Hadi itu apa sih judulnya? Cerita kota. Nah itu inspirasi dari mana Kang? Kan kalau yang favoritnya dari Iya. kalau yang Yang cerita ini. buat Kang Susi dari mana? Itu dari kejadian waktu di SMA di situ. Oh. Aku gak bakalan spill namanya, tapi yang pasti ada teman aku yang dia tuh dua orang teman itu ngejar satu cewek. Oh, benar. Love Dan Triangle mereka tuh nih. sekelas gitu. Oh, Si cowoknya itu dan satu organisasi. Berantem nggak sih Kang itu? Enggak. Terus gimana? Masuk organisasi terus mereka itu calon ketua. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh. Oh, Ngerebutin si ceweknya itu organisasi sebelahnya. Kebayang kan ngomongin organisasi Kebayang. mana? Aku bayang tapi sensor aja ya. Iya, iya. Jadi dari cerita menarik teman Kang Hadi, Kang Hadi maksudnya kayaknya ini bagus nih untuk dari Iya. Terinspirasi dari. Aku juga bilang dulu ke orangnya. Keren dong. Jadi, gitu. Ya, harus ada izin dulu gitu. Iya. Oke. Oh iya kan tahun kemarin itu Kang Hadi tuh KKN di sini. Terus milih kita sebagai 10 duta literasi. KKN itu apa namanya antologi cerpen kan? Iya. Dimana itu teh sebuah kegiatan untuk apa ya mencari penulis yang berbakat di SMA 16 untuk dijadikan satu buku. Bukunya apa judulnya? Bukunya judulnya Aksara Arunika. Nanti kita di bawah ini. Jadi cantumkan barcode atau link. Iya. Oke. Jadi Oke. pertanyaan itu Jadi pertanyaannya 10 duta literasi itu kayak milihnya itu kayak gimana sih Kang gitu? Iya. Dari cara pemilihannya ada beberapa penilaian ya. Yang pertama dari cara penulisannya bagaimana, penggunaan gaya bahasanya, tanda bacanya, pemilihan diksinya, terus cara penulis mengembangkan ceritanya bagaimana, apakah masuk akal atau enggak gitu kan. Itu jadi penilaian. Kita ambil aja contoh misalnya, ini aku cerita dulu ya. Iya boleh. Contohnya boleh bisa dong. cerita diawali dari pelosok desa, hidup sepasang suami istri yang miskin ekstrim gitu kan. Terus mereka punya satu orang anak dan dia lagi sekolah di SMA misal. Iya. Terus orang tuanya itu kesulitan untuk membayar uang sekolahnya gitu ya. Nah, suatu ketika anak itu diantarkan oleh orang tuanya ke sekolah menaiki mobil pribadinya, anak itu menangis karena pas begitu sampai sekolah, ia baru teringat ada tunggakan yang belum dibayar. Coba kira-kira tebak, yang titik enggak sesuai ini, enggak masuk akalnya sebelah mana? Tiba-tiba naik mobil. Iya. Nah itu, Oh. itu mulainya dari sana. Jadi dari Iya, cara jadi pengembangan cara cerita. pengembangannya masuk akal atau enggak gitu kan? Nyambung atau enggak gitu. Kan dari tadi tuh kita terus membahas literasi. Mungkin teman-teman juga bertanya, literasi itu apa sih? Kamu boleh jelasin nggak kepada teman-teman penonton nih? Literasi itu apa sih sebenarnya? Literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk menyerap informasi, untuk memahami suatu materi gitu kan. Jadi literasi itu bukan hanya muluk-muluk soal tulisan aja, lebih dari itu gitu kan. Untuk Apakah memahami dunia sekitar. menonton, mendengarkan itu masuk literasi kan? Iya, ya masuk. Nonton podcast ini juga nanti jadi literasi. Iya. Jadi ini Sanas dapat informasi menarik nih Kang. Jadi Ya. menurut PISA, Program for International Student Assessment, Ya. Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara dalam minat literasi. Jadi artinya kita tuh tertinggal jauh banget Kang. Menurut Kang Hadi tuh
Itu concerning nggak sih untuk masa depan Indonesia kalau anak-anaknya tidak minat literasi? Tentu gak bagus ya. Tentu gak bagus. Ya kita bisa lihat aja pengunjung-pengunjung di perpustakaan yang ada di kita di SMA kan jumlahnya minim gitu ya. Banget. Itu salah satu dampaknya ya mungkin karena brandingnya yang kurang. Mungkin karena perpustakaan itu kebanyakan perpustakaan sekolah ya, kebanyakan isinya buku-buku paket yang menumpuk gitu kan. Nah, Menteri Pendidikan tahun kemarin, Nadiem Makarim, itu mencoba menarik buku paket semuanya. Pak Nadiem nggak ingin ada buku paket yang menumpuk berdebu di sekolah. Tapi buku paket itu didesain sedemikian rupa supaya lebih menarik pembacanya gitu kan. Targetnya seperti itu dan dari brandingnya gitu justru yang harus ini. Jadi untuk mengalami turunnya minat membaca, Pak Nadiem tuh berusaha merebranding gitu ya. Ya betul. Biar jadi lebih modern dan menarik mungkin. Oh ya, kalau Kang Hadi itu kuliahnya kan di ISBI. Kalau di ISBI itu ngambilnya jurusan apa, Kang? Jurusan teater. Jurusan teater. Kan pernah dengar juga nih ya, waktu SMP itu kan Kang Hadi itu aktifnya itu di karate, sampai pernah juara juga. Tapi kenapa pas kesini tuh jadi milihnya teater gitu, Kang? Asal usulnya gitu. Ini ngomongin sejarah ya? Ya, sejarah. Sejarah Kang Hadi. Jadi ya itu awalnya dari minat menulis sih. Dari kelas 10 SMA itu kan aku udah mulai suka literasi, suka menulis, dan aku waktu itu memilih film dulu justru sebelum teater. Nah, kenapa bisa masuk teater tapi sukanya nulis gitu ya? Iya, kenapa itu? Kenapa nggak sastra Indonesia gitu ya? Iya, betul. Ya karena di teater itu kita diajarkan untuk memvisualisasikan adegan, dan sebelumnya itu ada analisis karakternya, analisis lingkungannya begitu. Dan aku rasa itu lengkap karena teater juga nggak bisa jauh dari sastra justru gitu. Jadi ya sama-sama aja. Tapi sekarang masih suka gitu, Kang, kalau untuk latihan karatenya atau Masih gimana? jalan, Iya. Di jarang sih, soalnya kan di Bandung susah ya. Gitu. Kalau kan kalian berdua di literasi nih, ya ada tanggapan nggak soal literasi sendiri itu kayak gimana sih soal SMA gitu? Literasi, budaya literasi di sini kan maksudnya. Kalau yang sana sendiri ya teman-teman kita tuh udah nggak terlalu menggandrungi buku gitu. Jadi kadang mereka tuh menganggap baca buku tuh ya buku pelajaran aja gitu. Mereka nggak ada keinginan untuk explore novel, cerpen, atau komik. Terus dalam kayak dari segi lain seperti mendengarkan dan memahami lingkungannya juga, kepekaan mereka, kepekaan sosial dan kepekaan terhadap lingkungannya juga lumayan kurang sih, Kang. Iya. Terus mereka juga mikir literasi itu hanya soal membaca. Padahal kan seperti yang tadi disebutkan, literasi itu Iya. Dengan kita berliterasi, dengan kita memahami lingkungan kan kita juga dalam berbicara itu bisa lebih terstruktur ya. Betul. Karena udah sering gitu, udah familiar sama informasi-informasi yang ada. Mungkin harapan Kang Hadi untuk literasi di Indonesia khususnya tuh di SMA 16 gitu. Ada dua patah kata yang bisa disampaikan. Khususnya literasi buat SMA 16 kali ya, dengan adanya duta literasi, wah ini bagus. Sebelumnya kan belum ada ya. Iya. Harapannya ya mampu lah mengembangkan minat literasi, berawal dari siswa SMA 16 dulu gitu kan. Harapannya ya nanti merebak ke pelajar-pelajar yang lain. Gitu.
Oke, teman-teman semua, jadi Kang Hadi ini itu bisa menginspirasi semua orang ya, dari yang awalnya introvert jadi seperti apa, dan sekarang seperti ini. Banyak kejuaraan yang dia terus bisa capai. memberikan manfaat juga kan Iya. kepada orang-orang dan lingkungannya. Mungkin sekian ya podcast kali ini. Makasih banget Kang Hadi udah jauh-jauh datang ke sini dari Bandung ya, teman-teman. Ini eksklusif pertama. Semoga di podcast selanjutnya kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber lain yang bisa menginspirasi kita semua, khususnya di 16 ya Kang Hadi. Iya. Ya, doakan semoga BTS ini terus berkembang dan berprogres lagi ke depannya. Kita salam literasi dulu kali ya. Oh ya, bareng sama Kak. Iya. Boleh. Boleh. Yuk. Salam literasi. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. A few moments later. Ulang. Kang Hadi belum ngerti. Oke, salam literasi, Iya. membangun generasi. Oke. Jadi L ini for Literasi. literasi, bukan L for Lesti. Ya. Oke, yuk. Yuk. Duta Literasi Membangun generasi. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk BTS kali ini. We're looking forward to talking with you guys again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.